Boleh ke bawahin maskernya? Boleh lah. Sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Puja Insani dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem garasi otomatis dan pneumatik pemindahan barang. Tetapi sebelumnya izinkan saya untuk menyalakan sumber, Pak, untuk mensimulasikan. Pertama-tama sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ada di sistem rangkaian ini. Di sini di pintu panel box yang pertama ada lampu indikator RST untuk menandakan adanya sumber RS dan T, diberi sumber 220 volt AC. Lalu di sini ada selector switch 2 buah untuk melihat sistem kondisi auto maupun manual pada pneumatik dan garasi. Lalu selanjutnya ada HMI untuk menampilkan semua input dan output yang ada di sistem ini, dan emergency untuk memutus arus kepada output apabila terjadi error atau ada sesuatu yang mengharuskan menekan tombol ini. Di sebelah sini ada sistem garasi. Ini komponennya yang pertama ada push button forward, reverse, dan stop. Digunakan masing-masing diberi sumber 24 volt DC. Lalu ada proximity capacitive sebagai pengganti dari sensor ultrasonik, diberi sumber 24 volt DC. Lalu di sini ada reflektor untuk merefleksikan cahaya kepada fotosensor. Ada fotosensor ini untuk mendeteksi objek, diberi sumber 24 volt DC, dan ada 2 buah limit switch ini untuk mendeteksi posisi gerbang pada posisi maksimum dan pada posisi minimum. Masing-masing diberi sumber 24 volt DC. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem auto dan manual pada garasi. Pertama-tama ada sistem auto. Sistem auto ini cara kerjanya adalah yang pertama kita harus men-switch dulu SS2 di sini ke posisi auto. Selanjutnya cara kerjanya adalah pada saat pintu garasi dalam keadaan tertutup sepenuhnya atau LSB tertekan, lalu sensor ultrasonik mendeteksi adanya klakson dari mobil, akan menyebabkan K1 ini menyala dan mengakibatkan motor ini forward atau naik. Izin mencoba ya Pak. Ini LSB telah tertekan, sudah di switch auto, lalu jika sensor ultrasonik mendeteksi ada mobil, maka motor akan berjalan forward atau naik. Ini simulasinya. Gerbang akan terbuka, lalu K1 atau motor akan mati apabila gerbang ini telah mencapai posisi maksimum atau LSA tertekan. Lalu selanjutnya mobil memasuki garasi yang akan mengakibatkan fotosensor mendeteksi adanya mobil. Dan jika mobil telah selesai menurunkan barang lalu kembali keluar, dan jika mobil telah sepenuhnya keluar, maka fotosensor ini tidak lagi mendeteksi atau off, yang akan mengakibatkan K2 on yang akan menyebabkan motor ini reverse atau turun. Fotosensor mendeteksi adanya mobil. Jika mobil telah selesai dan sepenuhnya keluar, maka motor akan reverse. Motor akan turun, lalu motor akan mati apabila posisi gerbang sepenuhnya tertutup atau LSB tertekan. Lalu selanjutnya ada posisi garasi manual. Posisi garasi manual ini hanya untuk pemeliharaan, jadi hanya untuk mengecek motor saja, tidak menggunakan sensor ultrasonik dan fotosensor. Pertama-tama kita harus men-switch SS2 ini ke posisi manual. Selanjutnya di dalam sistem manual ini ada 3 kondisi. Pertama ada kondisi gerbang tertutup sepenuhnya, gerbang sepenuhnya terbuka, dan yang terakhir adalah pada kondisi gerbang setengah terbuka. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gerbang sepenuhnya tertutup atau LSB tertekan. Motor akan bisa di forward atau naik apabila kita menekan tombol forward yang ada di sini, mengakibatkan K1 on, lalu motor naik. Ini. Nah, di posisi manual ini cara mematikannya ada 2. Yang pertama, apabila gerbang telah sampai ke posisi maksimum atau LSA tertekan, yang kedua bisa ditekan tombol stop. Pertama-tama kita coba ke sini. Motor akan mati. Lalu kondisi yang kedua adalah pada saat gerbang sepenuhnya terbuka atau LSA tertekan, maka
kita bisa mereverse motor apabila kita tekan tombol reverse yang ada di sini. Motor akan turun. Sama seperti tadi, cara mematikannya apabila tidak motor sudah sampai pada posisi minimum, ditekan tombol stop. Kita coba menggunakan tombol stop. Maka motor akan berhenti di mana saja. Nah, posisi atau kondisi yang ketiga adalah di mana pada saat gerbang setengah terbuka atau LSA maupun LSB tidak tertekan. Pada kondisi ini, kita bisa menaikkan motor atau menurunkan motor sesuai keinginan. Pertama, kita coba forward. Ini masih sama mematikannya, bisa dengan dua cara, tekan tombol stop. Bisa juga kita reverse. Akan mati apabila telah menyentuh sisi bawah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem pneumatik. Sistem pneumatik ini sama seperti tadi, ada kondisi auto dan kondisi manual. Tetapi sebelumnya izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu komponennya. Di sini ada push button auto dan push button manual, masing-masing diberi sumber 24 volt DC. Lalu ada 2 buah silinder untuk mendorong benda kerja. Lalu ada solenoid, yang ini ada single solenoid dan double solenoid. Sama masing-masing diberi sumber 24 volt DC. Yang terakhir ada micro limit switch untuk mendeteksi silinder pada kondisi minimum dan maksimum. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai auto pneumatik. Auto pneumatik ini digunakan untuk menjalankan 2 buah silinder dengan gerakan A+, B+, B-, A- secara otomatis atau satu siklus. Pertama-tama ini switch dulu ke posisi auto. Dan prinsip kerjanya adalah pada saat kita menekan tombol auto, di dalam keadaan 1S1 serta 2S1 tertekan, 1M1 akan on, mengakibatkan silinder 1 maju. Lalu ketika 1S2 telah tertekan, mengakibatkan 2M1 ini on, lalu silinder 2 maju. Jika 2S2 telah tertekan, maka 2M1 akan off, mengakibatkan silinder ini mundur. Jika 2S1 telah teraktuasi kembali, akan mengakibatkan 1M2 ini on dan 1M1 off. Izin mencoba ya Pak. Pertama-tama harus menyalakan banginya. Oh, baru mati kan itu. Pertama-tama saya akan menjalankan yang auto ini. Jika ingin mengulangi lagi, kita harus menekan kembali tombol auto. Ya. Lalu selanjutnya ada manual pneumatik. Manual pneumatik ini sama juga untuk menjalankan 2 buah silinder dengan gerakan A+, B+, B-, secara manual atau hanya untuk pemeliharaan saja. Sebenarnya hampir sama seperti yang tadi, hanya bedanya setiap satu gerakan kita harus menekan kembali tombol manual. Pertama-tama ini kita harus men-switch SS1 ke posisi manual. Lalu prinsip kerjanya masih sama seperti tadi, tapi satu gerakan gerakan. 1S2 telah teraktuasi, tapi 2M1 tidak langsung on. Kita harus tekan lagi manual. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HMI atau Human Machine Interface. Di sini adalah untuk menampilkan semua input dan output yang ada pada rangkaian. Semua input dari sini bisa kita tekan, kecuali sensor dan output di sini berupa lampu serta animasi. Kita bisa mencobanya dari sini, ada auto dan manual juga. Kita coba untuk auto pneumatik. Di sini ada tombolnya. Menyalakan. Kita tekan, maka bisa berjalan. Dan di sini ada animasinya, ya Pak. Kita jalankan
garasi manual. Ini ASB tertekan, berarti kita forward. Bisa di stop. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah push button emergency untuk memutus rangkaian ke outputnya saja dengan sistem yang tersimpan. Ini ditekan apabila terjadi error atau ada kejadian yang mengharuskan kita menekan tombol emergency. Kita coba ini. Pada saat motor menyala kita tekan, maka motor akan mati, tapi sistem tersimpan. Jika kita putar kembali, maka motor akan kembali jalan ke forward. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai sistem garasi otomatis dan pneumatik. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masalah nggak sistemnya? Enggak, Pak. Kayaknya normalnya. Berarti nanti ketika ada masalah kamu harus bisanya. Ya, Pak. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem. Di pertama ada garasi otomatis dan ada elektropneumatik. Pertama dari bahan-bahan dulu. Dari garasi otomatis di sini ada PB, 3 PB, 3 push button untuk forward, reverse dan stop. Terus di sini ada limit switch LSA dan LSD. Limit switch ini ini NC, jadi langsung nyambung. Saat ini pencet jadi NO. Terus ini ada sensor ultrasonik untuk mendeteksi benda logam, dan ini ada sensor fotosensor untuk mendeteksi benda jika ada yang lewat. Nah, terus ke elektropneumatik. Di sini ada PB auto dan PB manual. Di sini ada solenoid, ada yang single solenoid dan double solenoid. Di sini ada silinder. Di sini ada limit switch juga buat sensor maju dan mundurnya si silinder. Di sini juga ada air service unit untuk menyuplai udara ke sistem elektropneumatik. Terus di pintu panel ada lampu RST untuk indikator 3 fasa, indikator RST. Terus ada HMI di sini untuk bisa mengatur sistem juga lewat HMI. Terus ada selector switch untuk mengatur auto atau manualnya suatu sistem, dan ada emergency untuk menstopkan jika ada keadaan darurat. Dalamnya nggak usah. Dalamnya kita lihat. Dari dalam di panel baki ini ada bermacam-macam komponen, mulai dari LCB, MCB, ini PLC. Terus ini kontaktor untuk motor. Ini ada relay, 3 relay, power supply, dan ada terminal. Untuk LCB sendiri, supaya tidak terjadi konslet, dan power supply untuk menyuplai arus relay, karena relay itu kan DC, jadi harus disuplai oleh power supply. Sekarang untuk cara kerja, saya akan menyalakan terlebih dahulu LCB di atas. Dan LCB di dalam. Oke.
Pertama kita sistem garasi otomatis terlebih dahulu. Garasi otomatis ada mode auto dan mode manual. Kita mode auto dulu. Mode auto posisi pertama, posisi awal adalah garasi tertutup. Garasi berada di limit LSB. Nah, setelah pas pertama, jika ada, bentar saya mengambil besi. Jika ada kendaraan, ini kan garasi, kendaraan masuk, maka K1 akan menyala dan motor berputar forward. Saat motor ke atas, maka garasi akan menyentuh LSA. Nah, LSA mematikan K1 dan motor berhenti. Setelah motor berhenti, mobil masuk. Saat mobil masuk, sensor foto teraktuasi. Dan saat mobil telah melewati sensor, maka motor akan berjalan reverse dengan ditandai K2 nyala. Saat garasi mundur, garasi ke bawah akan menyentuh LSB dan motor akan mati. Terus sekarang kita ke mode manual garasi. Mode manual garasi diatur oleh PB. Ini ada PB forward, reverse, dan stop. Jika kita pencet PB forward, maka motor akan forward, maju. Untuk memberhentikan motor, kita pencet stop. Motor akan stop. Terus untuk reverse sama seperti forward, kita pencet forward, kita pencet reverse. Motor akan reverse, bergerak mundur. Dan untuk menyetopkan, pencet stop. Sekarang kita ke sistem elektropneumatik. Elektropneumatik sendiri sama seperti garasi, ada mode auto dan mode manual. Sekarang kita mode auto dulu. Saat mode auto, posisi awal silinder berada di posisi mundur. Dua-duanya di posisi mundur. Saat ditekan push button auto, maka silinder akan maju A plus, A maju, B plus, B maju, B min, B mundur, silinder B mundur, terus A min. Sebelumnya kita nyalakan air service unit dulu. Kita akan maju seperti biasa. Tuh. B min, A min. Sekarang untuk mode manual elektropneumatik sama seperti pada mode auto, silinder berada di posisi mundur. Lalu ketika saat PB manual ditekan, hanya bergerak satu gerakan, up saja. Terus akan melanjutkan ke gerakan selanjutnya jika ditekan lagi. Tekan lagi. Matikan angin. Ya, selesai. HMI. Oh, HMI. Untuk HMI sendiri ada bisa mengatur auto dan manual. Untuk mengatur auto, untuk garasi tinggal dipencet tombol start auto. Tinggal di posisi awal LSB pencet, LSB maka LSB akan nyala. Sama seperti tadi, kita tekan mobil masuk, motor akan forward. Terus garasi akan ke atas, belum itu LSA. Setelah LSA, mobil menyentuh pot sensor. Setelah lewat, motor akan mundur.
H2-nya nyala, terus saat garasi mundur motor mati. Untuk elektropneumatik juga sama, bisa diatur di sini. Ada tombol start auto pneumatik. Kita nyalakan dulu anginnya. Saat kita pencet, seperti digerakkan di sini tadi, tapi bisa diatur di sini. Oke, terus sekarang mode manual. Jangan lupa selektor switchnya ke manualkan dulu. Untuk elektropneumatik dulu kita start manual. Seperti saat ditekan, satu gerakan akan troubleshoot, yakin? insya Allah yakin. Sok, nyalakan. Oke. Auto dulu. Nyalakan semuanya. Oke, tunggu sampai menyala HMI-nya. Siap. Siap. Auto. Selektor shift dalam keadaan auto. Ya, dua-duanya. Dulunya. Oke. Siap. Start troubleshoot. Proximity induktif di mobil menyalakan klakson. Siap. dan sensor ultrasonic tersensor Oke. menyala yang menyebabkan motor berjalan forward dan mengenai LSA. Oke. Dan ketika mobil telah masuk dengan mobil mobil akan mengenai fotosensor. Dan ketika mobil telah sempurna masuk, maka fotosensor tidak akan terkena, yang menyebabkan motor bergerak reverse dan akan mengenai LSB. Dan untuk manual itu untuk pemeliharaan. Siap. Dan LSB dengan kondisi tertekan, maka forward dapat dijalankan. Dan reverse tidak bisa dinyalakan. Begitu juga sebaliknya, Pak. Ya. Begitu juga sebaliknya, ketika LSA tertekan, maka reverse yang dapat ditekan. Kalau forwardnya? Dan forward tidak akan bisa ditekan. Oke. Dan ketika keadaan garasi tidak menyentuh sensor manapun, Ya. maka reverse dapat ditekan dan forward dapat Stop dulu. ditekan, dan reverse juga dapat ditekan secara bergantian. Oke. Kita akan masuk ke dalam pneumatik. Auto. Pneumatik. Auto pneumatik itu untuk auto pneumatik, yaitu dengan gerakan 1A+, Ya. 2A+, 2 amin, 1 amin. Siap. Seperti ini, Pak. Angin. Oh, anginnya, Pak. Ulangi.
Oke, sekarang manualnya. Dan manual itu juga sama tapi satu persatu. Ketika 1A plus Oke. dan akan dapat menyalakan 2A plus siap ditekan Oke. dan 2 amin siap ditekan. Siap. Dan 1 amin siap ditekan. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, sok. Jadi menyalakan sumber. Oke. Jadi yang pertama di sini ada garasi otomatis, bisa menggunakan manual dan auto. Manual, kalau manual semua kan. Auto dulu Auto kalau ya. garasinya. Lihat, Dia matikan. Oke, terus. ya. Oke. Pneumatik auto. Auto aja. Oke. Dan manual. Lewat garasi, dan stop, dan di reverse, dan di stop, dan manual pneumatik. Kalau dalam kondisi motor nyala, Ya. emergency-nya Mati. Kita mau lanjutkan. kalau HMI-nya udah Sudah.